Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Modi Narmini NIM 011 dan Rizky Amelia Maharani 144 akan mempresentasikan materi tentang faktor endowment dan teori Hexaron-Lin. Yang pertama yaitu asumsi teori. Teori Hexaron-Lin didasarkan pada sejumlah asumsi dengan tujuan menyederhanakan sebagian dibuat hanya secara implisit oleh Hexer dan Olin dibandingkan menjelaskan setiap asumsi sepanjang pembahasan seperti yang diperlukan dalam analisis. Maka akan sangat masuk akal dan lebih nyaman untuk menyajikan mereka bersama-sama dan menjelaskan maknanya pada saat ini. Hal ini tidak hanya memungkinkan kita untuk melihat teori yang akan disajikan dalam perspektif yang lebih baik, tetapi juga akan membuat presentasi lebih lancar dan lebih langsung pada intinya. Untuk membuat teori lebih realistis, kita akan menyederhanakan asumsi-asumsi ini dalam bab berikutnya dan menguji pengaruh penyederhanaan tersebut pada kesimpulan yang dicapai. Asumsi teori Hexer-Onlin didasarkan pada asumsi sebagai berikut. 1. Ada dua negara, negara 1 dan 2, dua komoditas, komoditas X dan komoditas Y, dan dua faktor produksi, tenaga kerja dan modal. Yang kedua, komoditas negara menggunakan teknologi yang sama dalam produksi. Yang ketiga, komoditas X adalah padat karya dan komoditas Y adalah padat modal di kedua negara. Yang keempat, kedua komoditas yang diproduksi diukur dalam skala hasil konstan. Yang kelima, ada spesialisasi tidak menyeluruh dalam produksi di kedua negara. Yang keenam, selera yang sama di kedua negara. Yang ketujuh, ada persaingan sempurna di kedua komoditas dan pasar faktor produksi di kedua negara. Yang kedelapan, ada mobilitas faktor yang sempurna dalam setiap negara, tetapi tidak ada mobilitas faktor produksi secara internasional. Yang kesembilan, tidak ada biaya transportasi, tarif, atau penghalang lain untuk arus bebas perdagangan internasional. Yang ke-10, semua sumber daya sepenuhnya digunakan di kedua negara. Yang ke-11, perdagangan internasional antara dua negara seimbang. Selanjutnya. Selanjutnya ada intensitas faktor produksi, kelimpahan faktor produksi, dan bentuk garis batas produksi. Dalam dunia dua komoditas, X dan Y, dan dua faktor tenaga kerja dan modal, kita mengatakan bahwa komoditas Y adalah padat modal tenaga kerja, atau K per L, yang digunakan dalam produksi X, misalnya jika 2 unit modal dan 2 unit tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi satu untuk komoditas. Rasio modal tenaga kerja adalah 1, artinya 2 per 2 dalam produksi Y. Jika pada waktu yang sama, 1K dan 4L dibutuhkan untuk memproduksi satu unit X. K per L sama dengan 1 per 4 untuk komoditas X karena K per L sama dengan 1. Untuk Y dan K per L sama dengan 1 per 4 untuk X, kita mengatakan bahwa Y adalah K intensif dan X adalah L intensif. Selanjutnya ada kelimpahan faktor produksi. Menurut definisi dalam hal unit fisik, negara 2 memiliki modal yang berlimpah jika rasio dari jumlah total modal dengan jumlah total negara kerja tersedia di negara 2 lebih besar daripada di negara 1, yaitu jika TK per TE atau TL untuk negara 2 melebihi TK atau TL untuk negara 1. Menurut definisi dari segi harga faktor produksi, negara 2 merupakan negara dengan modal yang berlimpah jika rasio harga sewa modal dengan harga waktu kerja lebih rendah di negara 2 dibandingkan negara 1, yaitu jika PK atau PL di negara 2 lebih kecil dari PK atau PL di negara 1. Kelimpahan faktor produksi dan bentuk garis batas produksi. Karena negara 2 adalah negara K berlimpah dan komoditas Y adalah komoditas K intensif, negara 2 dapat menghasilkan relatif lebih banyak komoditas Y dari negara 1. Dari sisi lain, karena negara 1 adalah negara dengan berlimpah dan komoditas X adalah komoditas L intensif, negara 1 dapat menghasilkan relatif lebih banyak komoditas X daripada negara 2. Ini memberikan garis batas produksi untuk negara 1 yang relatif datar dan lebih lebar dari garis batas produksi negara 2 jika kita mengukur X panjang sumbu horizontal. Pada gambar di bawah ini, kita telah meletakkan garis batas produksi negara 1 dan negara 2 pada satu bidang sumbu grafik yang sama. Ini adalah batas produksi yang sama dengan yang diperlihatkan. Teorema Hexaron-Lin.
Dalam diskusi kita sebelumnya, ini berarti bahwa negara satu akan mengekspor komoditas X karena komoditas X adalah komoditas L intensif padat karya dan L adalah faktor relatif berlimpah dan murah di negara satu. Di sisi lain, negara dua akan mengekspor komoditas Y karena komoditas Y adalah komoditas K intensif padat modal dan K adalah faktor yang relatif berlimpah dan murah di negara dua, yaitu R per W lebih rendah negara dua daripada di negara satu. Dari semua kemungkinan alasan untuk perbedaan harga komoditas relatif dan keunggulan komparatif antar negara, teori HO mengisolasi perbedaan dalam kelimpahan faktor produksi relatif atau faktor produksi bawaan antar negara sebagai penyebab dasar atau penentu keunggulan komparatif dan perdagangan internasional. Untuk alasan ini, modal HO sering disebut sebagai faktor produksi proporsi atau faktor produksi bawaan. Artinya, setiap negara mengkhususkan diri dalam produksi dan ekspor komoditas yang intensif dalam faktor produksi yang relatif berlimpah dan murah dan mengimpor komoditas yang intensif dalam faktor produksi yang relatif langka dan mahal. Selanjutnya, Kerangka equilibrium umum dari teori Hacker-Ohlin. Sifat equilibrium umum teori HO dapat divisualisasikan dan dijelaskan menggunakan gambar 5.3 mulai dari sudut kanan bawah diagram. Kita melihat bahwa selera dan distribusi dalam kepemilikan faktor produksi, yaitu distribusi pendapatan, bersama-sama menentukan permintaan untuk komoditas. Pada gambar 5.3 menunjukkan dengan jelas bagaimana semua kekuatan ekonomi bersama-sama menentukan harga komoditas akhir. Ini adalah apa yang dimaksud ketika kita mengatakan bahwa model HO adalah model equilibrium umum. Selanjutnya, ilustrasi teori Hackers-Ohlin. Teori HO diilustrasikan dengan gambar 5.4. Panel kiri dari gambar menunjukkan garis batas produksi negara 1 dan negara 2, seperti pada gambar 5.2. Sebagaimana ditunjukkan dalam bagian yang di atas, garis batas produksi negara 1 melengkung mendekati sumbu X, karena komoditas X adalah komoditas L intensif negara 1 adalah negara dengan L berlimpah, dan kedua negara menggunakan teknologi yang sama. Selain itu, karena kedua negara memiliki selera yang sama, mereka menghadapi kurva indiferen yang sama. Kurva indiferen 1 yang sama untuk kedua negara bersinggungan dengan garis batas produksi negara 1 di titik A dan garis batas produksi negara 2 di titik A. Kurva indiferen 1 adalah kurva indiferen tertinggi yang dapat dicapai negara 1 dan negara titik A. Dan A memiliki titik equilibrium mereka dalam bentuk produksi dan konsumsi pada konsumsi tidak perdagangan. Perhatikan bahwa meskipun kita asumsikan bahwa kedua negara memiliki selera kurva indiferen yang identik, titik singgung kurva indiferen 1 di titik A dan A mendefinisikan kondisi di mana perdagangan tidak ada atau autarki, equilibrium harga komoditas relatif PA di negara 1 dan PA. Kedua, lihat gambar, karena PA lebih kecil dari PA, negara 1 memiliki keunggulan komparatif dalam komoditas X dan negara 2 memiliki keunggulan komparatif dalam komoditas Y. selanjutnya lebih umum dari model HO pada gambar 5.4, studi kasus pada gambar 5.3 membahas pola keunggulan dan kelemahan komparatif yang terungkap dan berbagai negara atau wilayah, sedangkan studi kasus pada 5.4 mengidentifikasi faktor intensitas serta keunggulan dan kelemahan komparatif sebagai industri di Amerika Serikat. Penyeimbangan harga faktor produksi dan distribusi pendapatan. Pada bagian ini, kita akan membahas mengenai teori penyeimbangan harga faktor produksi, yang merupakan sebuah konsekuensi karena mengikuti langsung hasil teori HO dan berlaku hanya jika teori HO berlaku. Paul Samuelson, peraih Nobel di bidang ekonomi pada tahun 1970, adalah tokoh yang membuktikan teori penyeimbangan harga faktor produksi atau konsekuensi. Untuk alasan ini, kadang-kadang teori ini disebut sebagai teorema Hacker-Ohlin-Samuelson atau teorema HOS, teorema penyeimbangan harga faktor produksi. Dimulai dengan asumsi yang diberikan di bagian 5.2, kita dapat menyatakan teorema penyeimbangan harga faktor produksi sebagai berikut. Perdagangan internasional akan membawa
penempatan pada hasil relatif dan absolut untuk faktor homogen di berbagai negara. Dengan demikian, perdagangan internasional adalah pengganti mobilitas internasional dari faktor produksi. Selanjutnya, penyeimbangan harga faktor produksi relatif dan absolut. Kita dapat menunjukkan dengan grafik bahwa harga faktor produksi relatif diseimbangkan kedudukannya melalui perdagangan negara. Jika semua asing di bagian 5.2a berlaku, pada gambar 5.5, harga relatif tenaga kerja diukur sepanjang sumbu horizontal, dan harga komoditatif relatif X, PX per PY diukur menjadi sumbu vertikal. Karena setiap negara beroperasi di bawah persaingan sempurna dan menggunakan teknologi yang sama, ada hubungan satu-satu antara titik W per R dan PX per PY, artinya masing-masing rasio W atau R dikaitkan dengan rasio PX atau PY tertentu. Pengaruh perdagangan terhadap distribusi pendapatan. Sementara di bagian sebelumnya kita meneliti efek dari perdagangan internasional pada perbedaan harga faktor produksi antara negara-negara. Di bagian ini kita menganalisis pengaruh perdagangan internasional terhadap harga faktor produksi relatif dan pendapatan di setiap negara. Kedua pertanyaan ini tentu berkaitan, tapi mereka tidak sama. Karena negara-negara maju, misalnya Amerika Serikat, Jerman, Jepang, Prancis, Inggris, Italia, dan Kanada, faktor modal relatif berlimpah seperti dalam negara dua. Perdagangan internasional cenderung mengurangi pendapatan real tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan real pemilik modal. Inilah sebabnya mengapa Amerika Serikat, buruh di negara-negara maju umumnya mendukung pembatasan perdagangan. Di sisi lain, negara kurang maju, misalnya India, Korea, Meksiko, tenaga kerja adalah faktor produksi yang cukup berlimpah, dan perdagangan internasional akan meningkatkan pendapatan real tenaga kerja dan mengurangi pendapatan real pemilik modal. Selanjutnya yaitu dalil faktor endowments. Yang pertama, tiap produk memerlukan faktor produksi dengan porsi yang berbeda, padat karya dan padat modal. Yang kedua, faktor produksi yang dimiliki tiap negara kelimpahannya berbeda. Yang ketiga, NSB yang berlimpah lahan, TK produksi di pertanian. Yang keempat, NM dengan nilai besar di manufaktur atau doktrin NM untuk memperluas jajahan pasarnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.